Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Semoga hadirnya kita di tempat ini, di salah satu rumah Allah ini, hadirnya kita ini semata-mata karena Allah, bukan karena nafsu kita. Boleh jadi kita dalam hati menyanggah, bukankah semua yang kita lakukan itu karena Allah? Hakikatnya semua yang ada di alam dunia ini, baik ataupun buruk, hakikatnya adanya manusia yang beriman Islam itu karena Allah. Adanya manusia yang mengaku sebagai Tuhan juga karena Allah. Hakikatnya. Namun selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari Allah lebih memerintahkan kita untuk mengikuti syariat. Hakikat tempatkan di belakang. Nah, syariatnya, perintah Allah kepada kita, kepada manusia, jika yang terjadi yang kita lakukan itu hal yang baik-baik, baru katakan itu karena Allah, itu kehendak Allah. Sebaliknya jika yang terjadi jika yang kita lakukan itu hal-hal yang justru dilarang oleh Allah, jangan pernah hal itu disandarkan kepada Allah. Di surah An-Nisa ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa ma arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Ma asabaka min hasanatin. Kebaikan-kebaikan apapun yang terjadi padamu, fa min Allah, itu berasal dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan keburukan-keburukan apapun yang terjadi padamu, famin nafsik, itu dari nafsumu sendiri. Jadi hal-hal baik sandarkan selalu kepada Allah. Alhamdulillah, Allah berikan aku sehat. Aku sakit, mungkin ini karena aku teledor, pola makanku nggak baik, pola istirahatku nggak baik. Yang jelas Allah tidak pernah ridho hamba-hambanya, khususnya hamba yang sudah dianugerahi iman Islam, melakukan kemaksiatan, kekafiran, kedzaliman. Allah nggak akan ridho. Karena itu ketika kita melakukan hal-hal itu, jangan pernah kita katakan aku syirik karena kehendak Allah. Jangan. Aku maksiat karena kehendak Allah. Aku korupsi karena kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, aku nggak akan korupsi. Jadi jangan salahkan aku, salahkan Allah. Ini bahayanya. Allah tidak pernah meridhoi hamba-hambanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr
Wa in tashkuru yardahu lakum. Az-Zumar ayat 7. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Jika kalian semua kafir atau mengingkari nikmat Allah, mengingkari iman Islam, fa innallaha ghaniyyun ankum. Allah maha kaya dari kalian. Dalam tafsir, meskipun seluruh manusia beriman Islam, semuanya taat kepada Allah, nggak ada pengaruhnya buat Allah. Atau sebaliknya, seluruh manusia ingkar pada Allah, maksiat, nggak keterlaluan, nggak keturunan. Bahkan seluruh manusia katakanlah ngaku sebagai Tuhan, itu pun nggak ada pengaruhnya buat Allah. Fa innallaha ghaniyyun ankum. Allah tidak dipengaruhi oleh siapapun dalam memutuskan semua hukum-hukumnya, menetapkan perintah-perintahnya. Beda jauh dengan manusia. Hanya karena jadi adik ipar boleh jadi pengaruh ketika menyimpulkan hukum, ada rasa-rasa berbeda. Wala yarda li ibadihil kufr. Dan Allah tidak senang, Allah tidak ridho buat hamba-hambanya kekafiran. Mufassir berbeda pandangan, hamba yang dimaksud ini umum atau khusus. Kalau umum berarti Allah nggak ridho siapapun hamba Allah melakukan kekafiran, kemaksiatan, kezaliman. Kalau khusus, hamba yang beriman Islam, Allah nggak ridho hambanya yang beriman Islam melakukan kekafiran. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, jangan pernah katakan bahwa ini terjadi atas kehendak Allah. Zionis laknatullah membantai anak-anak, wanita, penduduk sipil, itu terjadi atas kehendak Allah. Jangan katakan seperti itu. Kesannya Allah kejam. Masa Allah menghendaki seseorang membunuh? Ini adab dalam berakidah. Kita yang sudah dipilih oleh Allah, dianugerahi iman Islam, sudah tentu pilihan itu mengantarkan kita pada konsekuensi harus mematuhi aturan Allah. Ketika Allah melarang kita mengatakan hal-hal buruk, jangan sandarkan pada Allah, ya harus kita patuhi. Beda lagi kalau yang melakukan hal itu orang kafir, non-muslim. Mereka mengatakan kami kafir ini kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki kami menjadi mukmin, pasti. Memang hakikatnya seperti itu. Karena itu omongan itu pun nggak salah, cuma nggak beradab. Di ayat Quran ada ayat hakikat, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki kalian semua manusia akan dijadikan satu umat, semuanya umat Islam. Ini hakikat. Dan ternyata ada orang kafir yang menjadikan Allah sebagai alibi untuk kekafirannya. Aku kafir ini karena kehendak Allah. Nenek moyangku kafir itu juga karena kehendak Allah. Nggak usah kalian dakwahi, kalau Allah kehendaki kami menjadi muslim pasti. Dan itu Allah beritahukan kepada Rasulullah SAW adanya orang-orang kafir yang ngomong seperti itu. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Al-An'am 148.
Orang-orang musyrik itu akan berkata, pada saat itu belum berkata. Allah beritahukan kepada Rasul. Banyak hal-hal yang akan terjadi, Allah beritahukan lebih dulu kepada Rasul sebelum terjadi. Di antaranya kita apal di juz 2, sayaqulus sufaha'u minal ladzina sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang musyrik itu akan berkata, lau sya'allahu ma asyrakna, kalau Allah kehendaki kami tidak akan menjadi musyrik. Wala abauna, demikian juga bapak moyang kami, kalau Allah kehendaki mereka tidak akan menjadi musyrik. Wala haramna min syai', kalau Allah kehendaki kami tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya. Jadi syariat itu yang harus selalu kita pegang, tapi jangan tinggalkan juga hakikat, supaya kita nggak putus asa. Kita nasihati keluarga kita, orang-orang yang wajib kita nasihati atas nama syariat Allah, perintah Allah. Kalau yang kita ingat hakikat, buat apa kita nasihati dia? Nggak ada gunanya. Semua Allah yang menghendaki kok. Walaupun kita nasihati, kalau Allah nggak akan hendaki, nggak akan jadi. Jadi nggak semangat. Buat apa repot-repot kerja? Rezeki kita ditentukan oleh Allah. Walaupun kita kerja sampai banting tulang, kalau Allah nggak kehendaki, nggak akan kita dapat. Itu kalau yang kita ingat hakikat, akan menjadikan giroh, semangat kita menjalani hidup itu lemah. Sampai kita jatah kita nanti surga atau neraka, itu pun sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika Rasul beritahukan hal itu, ada sahabat yang nanya, afala nattakilu bi kitabina ya Rasulullah, kalau begitu kenapa kita nggak pasrah dengan catatan amal kita wahai Rasul, dengan ketetapan Allah atas kita? Nggak usah repot-repot kita ibadah segala macam. Jawaban Nabi, kullun muyassarun lima khuliqa lahu, masing-masing kalian diberikan kemudahan sesuai dengan takdirnya. Kalau takdirnya dia akan masuk surga, Allah berikan dia kemudahan untuk mengerjakan amalan-amalan penghuni surga. Dia semangat mengerjakan amalan penghuni surga. Itu tanda takdirnya dia calon penghuni surga. Jadi kehadiran kita ke tempat ini belum betul boleh kita katakan sebagai kehendak Allah, kalau selanjutnya yang kita lakukan adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Ketika yang kita lakukan hal yang dimurkai oleh Allah, berarti itu kehendak hawa nafsu atau setan, iblis, bukan kehendak Allah. Jadi apa yang kita lakukan, apakah itu kehendak Allah atau bukan, kembali yang kita lakukan itu apa. Bahkan walaupun yang kita lakukan itu sepintas baik, ketika niatnya kok sejalan dengan keinginan iblis, setan, berarti itu bukan karena Allah. Walaupun yang kita kerjakan sholat, tapi niat kita pengen pamer, pengen disanjung, berarti itu bukan karena Allah. Walaupun dalam niatnya pasti kita ucapkan lillahi ta'ala,